Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Daradini dengan NIM P206370200007, jurusan Ekonomi dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi kejadian luar biasa atau investigasi wabah. Baik, mungkin langsung saja. Yang pertama itu mengenai definisi. Nah, menurut Undang-Undang Wabah tahun 1969 bahwa kejadian luar biasa itu adalah timbulnya suatu kejadian kesakitan atau kematian dan atau meningkatnya suatu kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu kelompok penduduk dalam kurun waktu tertentu. Nah, untuk selanjutnya yaitu menurut Permenkes RI nomor 949 Menkes SK 6 2004 bahwa kejadian luar biasa itu adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Nah, di sini terdapat kesamaan antara definisi dari Undang-Undang dan Permenkes RI. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyidikan KLB. Nah, di sini terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu persiapan penelitian lapangan. Lalu yang kedua itu menetapkan apakah kejadian tersebut suatu kejadian luar biasa ataukah bukan. Nah, lalu yang ketiga itu memastikan diagnosis etiologisnya. Lalu yang keempat, mengidentifikasi dan menghitung kasus atau paparan, baik itu secara statistik ataupun dengan cara yang lainnya. Lalu untuk selanjutnya yaitu mendeskripsikan kasus berdasarkan orang, waktu, dan tempat. Lalu untuk selanjutnya yaitu membuat cara penanggulangan sementara dengan segera jika diperlukan. Nah, mungkin untuk di era pandemi seperti ini contohnya itu seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak itu. Lalu untuk selanjutnya mengidentifikasi sumber dan cara penyebaran. Nah, pada langkah ini mengidentifikasi sumber dan cara penyebarannya itu untuk mengidentifikasi keadaan penyebab KLB tersebut. Lalu selanjutnya merencanakan penelitian lain yang sistematis, lalu menetapkan saran cara pencegahan atau penanggulangan, lalu menetapkan sistem penemuan kasus baru atau kasus dengan komplikasi. Lalu yang terakhir itu melaporkan hasil penyidikan kepada instansi kesehatan setempat dan kepada sistem pelayanan kesehatan yang lebih tinggi. Nah, mungkin di sini contohnya itu seperti Dinkes Kesehatan Kabupaten atau Kota. Untuk selanjutnya yaitu kriteria kejadian luar biasa. Nah, terdapat beberapa kriteria yaitu tergolong kejadian luar biasa apabila ada beberapa unsur seperti contoh di bawah ini. Yang pertama yaitu timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal seperti COVID-19, lalu peningkatan kejadian penyakit terus-menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut menurut penyakitnya, yaitu menurut jam, hari, dan minggu. Lalu untuk selanjutnya yaitu peningkatan kejadian penyakit atau kematian 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu menurut jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Dan yang terakhir yaitu jumlah penderita baru dalam 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Lalu untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis penyakit KLB. Nah, berikut ini merupakan jenis-jenis penyakit KLB. Yang pertama itu kolera, pes, demam berdarah dengue, campak, polio, difteri, pertusis, malaria, avian influenza H5N1, chikungunya, influenza A baru, H1N1 atau pandemi 2009, meningitis, antraks, dan yellow fever. Mungkin yang sering terjadi itu di Indonesia seperti DBD, campak, dan malaria. Lalu untuk selanjutnya yaitu penanggulangan KLB atau wabah. Nah, untuk penanggulangannya itu yang pertama penyelidikan epidemiologi, yang kedua penata laksanaan penderita, yang ketiga yaitu pencegahan dan pengebalan seperti vaksin mungkin ya. Lalu yang selanjutnya pemusnahan penyebab penyakit, lalu yang ketiga penanganan jenazah akibat wabah, lalu penyuluhan kepada masyarakat seperti promosi kesehatan. Lalu untuk selanjutnya itu meliburkan sekolah untuk sementara waktu untuk mencegah terjadinya
penyebaran kasus, lalu selanjutnya menutup fasilitas umum sementara waktu, lalu surveillance selama terjadinya kejadian luar biasa, dan evaluasi terhadap upaya penanggulangan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.